Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Saat ini saya berada di Kecamatan Dolo di Kabupaten Sigi, merupakan salah satu lokasi yang menjadi satu dari 10 titik pemantauan gerhana matahari total yang ada di Sulawesi Tengah. Dan titik tempat saya berdiri kali ini merupakan titik dengan durasi paling lama, yakni 2 menit 20 detik di Sulawesi Tengah, lebih lama dibandingkan dengan beberapa wilayah lainnya. Nah, saya akan mengajak Anda langsung berbincang mengenai bagaimana persiapan baik dari pihak BMKG ataupun juga apa sih persiapan dan prediksi cuaca besok, agar juga para wisatawan tidak kecewa juga untuk menyaksikan gerhana matahari total besok. Saya sudah bersama dengan narasumber saya kali ini dengan Bapak Petrus Demonsili, ini merupakan Kepala BMKG dari Sulawesi Tengah. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah menemani kami di panas-panas yang sangat terik ini. Diharapkan juga ini semoga besok yang menjadi cuaca besok ya Pak ya, bisa menyaksikan gerhana ya Pak ya. Nah, oke Pak, sejauh ini kita saya melihat di belakang saya ini, juga pemirsa mungkin bisa melihat juga saat ini ada persiapan dari pihak BMKG ya Pak ya. Ini sebenarnya persiapan sampai sejauh ini sudah bagaimana Pak? Ya, dalam rangka melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi BMKG adalah melaksanakan pengamatan gerhana matahari. Oke. Artinya bahwa untuk besok tanggal 9 Maret 2016 kami sudah siap melaksanakan tugas kami, yaitu pengamatan publik. Seperti ini. Jadi dalam pengamatan publik ada dua macam. Yang pertama bisa dengan teropong ini kita bisa lakukan streaming secara nasional ini dan streaming ke web BMKG. Sedangkan teropong jenis yang satu kami gunakan untuk connect dengan layar yang ada di sini untuk bisa disaksikan oleh ini untuk visual besok tentunya ya. Untuk visual besok. Kalau untuk sejauh ini dari persiapannya, ini apakah tadi kan saya melihat juga bagaimana proses streaming ya kepada BMKG pusat. Ini ada kendala nggak Pak atau lancar itu tadi? Ya, untuk sementara ini semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan operasional di lapangan teman-teman ya lakukan, seperti mulai dari untuk mencari position dengan menggunakan Starbook seperti ini ya, itu tidak terlalu artinya gampang untuk melakukan streaming langsung ya di sana. Kemudian yang teropong ini yang bisa kami gunakan untuk bisa koneksi dengan layar yang disiapkan untuk yang disaksikan oleh para pes dan petinggi besok yang datang di sini ya Pak. Kalau secara keseluruhan ini total persiapan berapa lama sih Pak dari pihak BMKG? Sebetulnya untuk persiapan sendiri kami lakukan dalam 1 bulan terakhir ini, mulai kami melakukan sosialisasi baik di media TV, radio maupun sekolah ya, kami sudah lakukan dampak daripada mengamati gerhana matahari total ketika sentuhan awal antara bulan dan matahari, kemudian pada saat gerhana matahari total yang durasinya cuma 2 sampai dengan 3 menit itu yang bisa dilihat, ya. Lepas dari sampai dengan jam 10 itu kita boleh lihat. Ya. Oke. Kalau sejauh ini prediksi dari BMKG bagaimana Pak untuk cuaca besok tanggal 9? Ya, sesuai dengan perkiraan cuaca besok tanggal 9 Maret 50% tertutup awan. Artinya bahwa 6 jam bisa disinari matahari secara total, sedangkan 6 jamnya ketutup awan. Nah, perkiraan BMKG pagi itu cerah sampai berawan. Mudah-mudahan seperti ini sehingga kita bisa melihat secara langsung atau menyaksikan gerhana. Kita doakan semoga cerah hari ini juga sama seperti besok ya, semoga ya Pak ya. Dan kalau kita berbicara juga mengenai sekarang ini Kabupaten Sigi, kenapa dari pihak BMKG memilih lokasi ini Pak? Ya, pemilihan lokasi sekarang ini adalah karena durasi gerhana matahari total sendiri adalah 2 menit 20 detik, sedangkan di Kota Palu adalah 20 menit, sehingga lebih representatif. Berbeda Bang, berbeda dengan pengamatan publik yang kami lakukan di desa Kota Palu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Oke. Terus kemudian saya mau tanya juga nih Pak mengenai beberapa tanggapan daripada netizen, terutama dari pemirsa Selamat Pagi Indonesia juga menanyakan, aman nggak sih Pak untuk menyaksikan langsung gerhana matahari itu? Ya. Dalam durasi sentuhan awal antara piringan bulan dan piringan matahari jam 7.27 tidak boleh dilihat secara langsung karena itu sangat riskan, sangat bahaya untuk mata. Kemudian durasi 2 menit ketika sentuhan terjadi jam 8.37 itu boleh dilihat sampai dengan jam 8.40 menit. Kemudian lepas dari piringan bulan dan piringan matahari kurang lebih jam 10 itu tidak boleh dilihat. Ya. Nah, amannya dengan menggunakan kacamata ya. Nah, kemudian ada juga nih Pak, ada pertanyaan juga dari para netizen nih, salah satunya, aman nggak Pak kalau misalnya mengambil gambar menggunakan ponsel?
Jadi kan banyak sekali yang pada mungkin ada selfie juga mungkin ya, selfie seperti ini. Ya aman nggak itu Pak? Kalau misalnya selfie sewaktu gerhana itu aman nggak? Semuanya dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa itu Pak? Karena untuk sentuhan ke retina mata pada saat kita melihat itu tidak dirasa, dampaknya adalah besok lusa dalam jangka waktu 1 minggu bisa menimbulkan kebutaan sesuai dengan arahan dokter. Dan dokter itu sendiri. Oh berarti tapi sewaktu matahari ini total kacamata boleh? yang ini bisa digunakan. Bisa. Tapi kalau misalnya mata telanjang menyaksikan saat fase P2 atau sudah total itu Total bisa. Durasi 2 sampai dengan 3 menit kita bisa melihat langsung gerhana matahari total. Karena corona yang cahaya yang bias di antara pinggir piringan bulan itu yang bisa kita lihat. Oke, ini salah satunya kacamatanya mungkin bisa ditunjukkan dari pihak BMKG ya. Jadi memang berbeda ya berarti ya, di sini ya kacamatanya. Oh, begitu berarti secara keseluruhan. Dan mungkin juga pemirsa ini bisa melihat saat ini gambar yang saat ini bisa disaksikan saat ini ada gambar yang kami ambil nih, menggunakan kamera kami sudah tim Metro TV persiapkan juga. Dan ini saat ini yang Anda saksikan saat ini pemirsa, ini merupakan persiapan dari tim Metro TV tentunya juga untuk menyambut juga bagaimana prosesi dari gerhana matahari total besok. Ini merupakan persiapan yang langsung, sehingga jangan lupa pemirsa untuk menyaksikan Selamat Pagi Indonesia yang akan dilaksanakan, yang akan besok juga. Ini dari jam yang sama Anda bisa menyaksikan langsung dari segini Anda bisa menyaksikan seperti apa fase 33 tahun sekali ya Pak ya ini ya. 33 tahun kalau kita hitung dari 1983 sampai 2016. Sedangkan untuk 26 tahun yang akan datang 2042 akan dilalui lagi gerhana matahari total tapi di Pontianak ke arah Malaysia. Ya. Berarti untuk lintasan ini 350 tahun sekali. Ya. Berarti jangan sampai kita lewat dari pemirsa, Anda juga harus menyaksikan Selamat Pagi Indonesia berarti di sini. Baik, dan demikian perbincangan kami langsung dalam Selamat Pagi Indonesia kali ini pemirsa. Sebenarnya demikian, kembalikan kepada rekan-rekan. Di Sigi, Sulawesi Tengah telah dilaporkan oleh Marvin Sulistyo dan sebelumnya juga Nadia Atmaji melaporkan dari Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi diingat ya, harus memakai kacamata khusus untuk menyaksikan gerhana matahari. Tapi pada saat puncak gerhana justru kita tidak perlu memakai kacamatanya, tapi pada bisa langsung jelas begitu ya. Iya, karena sayang terlewatkan ya peristiwa langka 350 tahun sekali yang akan melintas di tempat yang sama. Ya, dan munculnya sangat singkat ya, hanya 2 menit ya, paling lama ada di Sigi tadi. 2 menit 20 detik ya. Kalau yang tidak berada di titik langsung saksikan ya Selamat Pagi Indonesia. Besok kita akan langsung dari lokasi. Dan ngomong-ngomong tentang kacamata gerhana matahari pemirsa, ini komunitas Imah Noong di Lembang, Jawa Barat membuat kacamata gerhana raksasa yang dapat digunakan 45 orang. Oke, dan Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Saat ini saya berada di Kecamatan Dolo di Kabupaten Sigi, merupakan salah satu lokasi yang menjadi satu dari 10 titik pemantauan gerhana matahari total yang ada di Sulawesi Tengah. Dan titik tempat saya berdiri kali ini merupakan titik dengan durasi paling lama, yakni 2 menit 20 detik di Sulawesi Tengah, lebih lama dibandingkan dengan beberapa wilayah lainnya. Nah, saya akan mengajak Anda langsung berbincang mengenai bagaimana persiapan baik dari pihak BMKG ataupun juga apa sih persiapan dan prediksi cuaca besok, agar juga para wisatawan tidak kecewa juga untuk menyaksikan gerhana matahari total besok. Saya sudah bersama dengan narasumber saya kali ini dengan Bapak Petrus Demonsili, ini merupakan Kepala BMKG dari Sulawesi Tengah. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah menemani kami di panas-panas yang sangat terik ini. Diharapkan juga ini semoga besok yang menjadi cuaca besok ya Pak ya, bisa menyaksikan gerhana ya Pak ya. Oke Pak, sejauh ini kita melihat, saya melihat di belakang saya ini, juga pemirsa mungkin bisa melihat juga saat ini ada persiapan dari pihak BMKG ya Pak ya. Ini sebenarnya persiapan sampai sejauh ini sudah bagaimana Pak? Ya, dalam rangka melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi BMKG adalah melaksanakan pengamatan gerhana matahari. Artinya bahwa untuk besok tanggal 9 Maret 2016 kami sudah siap melaksanakan tugas kami, yaitu pengamatan publik. Seperti ini. Jadi dalam pengamatan publik ada 2 macam. Yang pertama bisa dengan teropong ini kita bisa lakukan streaming secara nasional. Kemudian durasi 2 menit ketika sentuhan terjadi jam 8.37 itu boleh dilihat sampai dengan jam 8.40 menit. Kemudian lepas dari piringan bulan dan piringan matahari kurang lebih jam 10 itu tidak boleh dilihat. Boleh dilihat ya. Nah, amannya dengan menggunakan kacamata ya. Nah, kemudian ada juga nih Pak, ada pertanyaan juga dari para netizen nih, salah satunya, aman nggak Pak kalau misalnya mengambil gambar menggunakan ponsel?
Jadi kan banyak sekali yang pada mungkin ada selfie juga mungkin ya, selfie seperti ini. Ya aman nggak itu Pak? Kalau misalnya selfie sewaktu gerhana itu aman nggak? Semuanya dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa ya, itu Pak? Karena untuk sentuhan ke retina mata pada saat kita melihat itu tidak dirasa, dampaknya adalah besok lusa dalam jangka waktu 1 minggu bisa menimbulkan kebutaan sesuai dengan arahan dokter. Dan dokter Ya. itu sendiri. Oh berarti tapi sewaktu matahari Ini total kacamata boleh? yang ini bisa digunakan. Bisa. Tapi kalau misalnya mata telanjang menyaksikan saat fase P2 atau sudah total itu Total bisa. Tidak apa-apa, Durasi Pak? 2 sampai dengan 3 menit kita bisa melihat langsung gerhana matahari total. Karena corona yang cahaya yang bias di antara pinggir piringan bulan itu yang bisa kita lihat. Oke, ini salah satunya kacamatanya mungkin Kacamata. bisa Ya. ditunjukkan dari pihak BMKG Ini ya. kacamata. Jadi memang berbeda ya berarti ya, Ya, di sini ya berbeda. kacamatanya. Oke. Oh, Ya. begitu berarti secara keseluruhan. Dan mungkin juga pemirsa ini bisa melihat saat ini gambar yang saat ini bisa disaksikan saat ini ada gambar yang kami ambil nih menggunakan kamera kami sudah tim Metro TV persiapkan juga, dan ini saat ini yang Anda saksikan saat ini pemirsa ini merupakan persiapan dari tim Metro TV tentunya juga untuk menyambut juga bagaimana prosesi dari gerhana matahari total besok. Ini merupakan persiapan yang langsung, sehingga jangan lupa pemirsa untuk menyaksikan Selamat Pagi Indonesia yang akan dilaksanakan, yang akan besok juga. Ini dari jam yang sama Anda bisa menyaksikan langsung dari segini Anda bisa menyaksikan seperti apa fase 33 tahun sekali ya Pak ya ini ya. 33 tahun kalau kita hitung dari 1983 sampai sedangkan 2016. untuk 26 tahun yang akan datang 2042 akan dilalui lagi gerhana matahari total tapi di Pontianak ke arah Malaysia. Itu. Ya. Berarti Untuk lintasan ini 350 tahun sekali. Wah, Ya. berarti jangan sampai kita lewat dari pemirsa, Anda juga harus menyaksikan Selamat Pagi Indonesia berarti di sini. Baik, dan demikian perbincangan kami langsung dalam Selamat Pagi Indonesia kali ini pemirsa. Sebenarnya demikian, kembalikan kepada rekan-rekan. Di Sigi, Sulawesi Tengah telah dilaporkan oleh Marvin Sulistyo dan sebelumnya juga Nadia Atmaji melaporkan dari Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi diingat ya, harus memakai kacamata khusus untuk menyaksikan gerhana matahari. Tapi pada saat puncak gerhana justru kita Ini dan streaming ke web BMKG, sedangkan telepon jenis yang satu kami gunakan untuk connect dengan layar yang ada di sini untuk bisa disaksikan oleh Ini untuk visual besok tentunya ya. untuk visual besok. Kalau untuk sejauh ini dari persiapannya, ini apakah tadi kan saya melihat juga bagaimana proses streaming ya kepada BMKG Pusat. Ini ada kendala nggak Pak atau lancar itu tadi? Ya, untuk sementara ini semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan operasional di lapangan Operasional teman-teman ya. lakukan, seperti mulai dari untuk mencari position dengan menggunakan Starbucks seperti ini ya, itu Starbucks seperti tidak terlalu artinya gampang untuk melakukan streaming langsung ya di streaming. sana. Kemudian yang teropong ini yang bisa kami gunakan untuk bisa koneksi dengan layar yang disiapkan untuk yang disaksikan oleh para pres dan petinggi-petinggi Ini besok yang datang di Ya. sini ya Pak. Kalau secara keseluruhan ini total persiapan berapa lama sih Pak dari pihak BMKG? Sebetulnya untuk persiapan sendiri kami lakukan dalam 1 bulan terakhir ini. bulan terakhir. Ya, mulai kami melakukan sosialisasi baik di media TV, radio maupun sekolah. Ya, kami sudah lakukan dampak daripada mengamati gerhana matahari total ketika sentuhan awal antara bulan dan matahari, kemudian pada saat gerhana matahari total yang durasinya cuma 2 sampai dengan 3 menit itu yang bisa dilihat. Itu bisa dilihat ya. Lepas dari sampai dengan jam 10 itu Jam kita 10 dilihat. itu ya. Oke. Kalau sejauh ini prediksi dari BMKG bagaimana Pak untuk cuaca besok tanggal 9? Ya, sesuai dengan perkiraan cuaca besok tanggal 9 Maret, 50% tertutup awan. Artinya awan. bahwa Oh, iya. 6 jam bisa ini ya, disinari matahari secara total, sedangkan 6 jamnya ketutup awan. Nah, perkiraan BMKG pagi itu cerah sampai berawan. Mudah-mudahan seperti ini sehingga kita bisa melihat secara langsung atau menyaksikan gerhana Kita doakan matahari. semoga cerah hari ini juga sama seperti besok ya semoga ya Pak ya. Dan kalau kita berbicara juga mengenai sekarang ini Kabupaten Sigi, kenapa dari pihak BMKG memilih lokasi ini Pak? Ya, pemilihan lokasi sekarang ini adalah karena durasi gerhana matahari total sendiri adalah 2 menit 20 detik, sedangkan di Kota Palu adalah 20 menit sehingga lebih representatif. Berbeda Bang? Ya, berbeda berarti ya? dengan pengamatan publik yang kami lakukan di desa Kota Palu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Oke. Terus kemudian saya mau tanya juga nih Pak mengenai beberapa tanggapan daripada netizen, terutama dari pemirsa Selamat Pagi Indonesia juga menanyakan, aman nggak sih Pak untuk menyaksikan langsung gerhana matahari itu? Ya,
dalam durasi sentuhan awal antara piringan bulan dan piringan matahari jam 7.27 tidak boleh dilihat secara langsung karena itu sangat riskan, sangat bahaya untuk mata.